Ya, untuk mengulas dampak guyuran pecahan baru 75.000, bergabung bersama kami ada ekonom senior Indef, Eni Srihartati. Kita sapa langsung. Ibu Eni, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bu Eni, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menekankan kalau uang baru pecahan 75.000 ini murni dicetak karena peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi katanya bukan upaya pemerintah atau mungkin Bank Sentral untuk menambah likuiditas. Tapi kita tahu kita di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Apakah Ibu Eni juga sependapat dengan pernyataan Sri Mulyani? Karena ini dicetaknya dalam jumlah yang cukup besar loh, angkanya 5,62 triliun rupiah. Sebenarnya bukan persoalan setuju atau tidak setuju ini menambah likuiditas atau tidak. Tapi yang dibutuhkan kejelasan. Jadi begini Mbak Puspa, kewenangan secara undang-undang by law ya mengenai kan kita sudah punya undang-undang uang ya tentang keuangan. Nah, ini memang kewenangannya mestinya semuanya ada otoritasnya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, tetapi karena ini sekaligus untuk peringatan 75 tahun, maka kemarin selama pengalaman saya dan artinya sampai saya sudah setua ini baru kemarin memang ada seremonial peluncuran uang baru yang begitu sangat ini festivalisasinya luar biasa lah gitu. Nah, tetapi sekali lagi itu tidak penting. Yang paling penting terhadap perekonomian adalah harus ada kejelasan bahwa uang pecahan 75.000 itu ini uang benar-benar BI mencetak uang baru atau BI menggantikan uang yang tidak layak edar. Artinya begini, jadi kalau setiap tahun misalnya biasanya yang paling heboh itu kalau mau menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran BI selalu mengeluarkan uang pecahan uang baru, bukan pecahan baru, tapi uang baru. Jadi itu ada nanti berita acaranya Mbak Puspa. Jadi misalnya yang tidak layak edar berapa, nanti yang datang uang baru dari Peruri berapa jumlahnya, nah itu balance gitu. Nah, tetapi untuk mendapatkan uang baru itu masyarakat ya tinggal di BI atau Bank Sentral juga tinggal mengedarkan lewat lembaga keuangan, biasanya yang paling besar perbankan, dan masyarakat tinggal menukarkan kalau memang membutuhkan uang baru gitu. Nah, berbeda untuk uang yang pecahan 75.000 ini gitu kan. Nah, ini kan masyarakat yang ingin mendapatkan harus pesan dan sebagainya, padahal kemarin yang pemerintah menyatakan pencetakan uang baru ini sejumlah 75 juta lembar. Jadi kalau jumlahnya sebanyak itu, ngapain masyarakat yang menginginkan uang baru itu harus memesan gitu. Jadi kalau memesan itu seperti halnya, walaupun judulnya penukaran ya, tapi ini kan seolah-olah masyarakat yang ingin mendapatkan pecahan uang 75.000 itu masyarakat membeli. Artinya apa? Artinya uang pecahan 75.000 ini apa bedanya dengan komoditas gitu kan? Jadi masyarakat membeli uang pecahan 75.000. Itu yang pasti sangat mudah untuk membedakan pemahaman. Nah, artinya kalau itu yang terjadi, berarti Bank Indonesia atau Bank Sentral ini mencetak uang baru sebesar 5,6 triliun itu gitu kan. Tapi di sisi lain Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tidak ada penambahan likuiditas. Jadi bagaimana mungkin ceritanya gitu kalau ada penambahan jumlah uang beredar bahkan dalam arti sempit uang kartal, ada tambahan 5,6 triliun uang kartal yang beredar, itu tidak menambah likuiditas perekonomian gitu kan. Jadi dari pencetakan sebanyak itu, dengan adanya uang baru ini juga, melihat respon masyarakat begitu antusias untuk memiliki uang baru ini, apakah ini kemudian bisa menimbulkan ada dampak inflasi yang bisa dihadirkan karena uang baru ini?
Ini persoalannya tidak hanya sekedar inflasi. Kalau inflasi di masa pandemi dan seluruh negara mengalami kontraksi atau resesi ekonomi, pasti tekanan untuk dari sisi demand kecil. Artinya sekalipun pemerintah mengeluarkan uang baru atau Bank Indonesia mencetak uang baru 5,6 triliun, dampak inflatorenya tidak akan terlalu besar karena memang tekanan demand-nya atau dorongan untuk permintaan. Jadi yang membuat inflasi itu Mbak Puspa dari sisi demand, kalau dorongan orang untuk konsumerismenya itu sangat tinggi. Dan itu yang akhirnya memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan demand. Ini yang menjadi persoalan sangat-sangat krusial itu tadi. Uang itu, sekali lagi, uang itu sebagai satuan hitung, sebagai alat pembayaran, bukan komoditas. Itu yang penting gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat Bu Eni, dengan ramainya ketertarikan masyarakat dengan uang baru ini, bagaimana kemudian mencegah? Karena kalau saya lihat di marketplace, kalau tadi Bu Eni bilang ini kayaknya udah jadi komoditas nih. Karena di marketplace, saya lihat di beberapa marketplace ada yang jual bahkan harganya sampai jutaan rupiah. Ini nggak masuk akal. Padahal orang harus mendapatkan itu dengan menukar, bukan membeli. Kemudian bagaimana mencegahnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan bisa mencegah pemalsuan ini terjadi, berpeluang terjadi, dan juga mengedukasi masyarakat ini harus seperti apa? Nah, kalau itu terjadi lebih ajaib lagi gitu loh. Lebih ajaib lagi artinya ini malah menimbulkan spekulan pemburu-pemburu retail gitu loh. Jadi ajaib. Sekali lagi, kalau memang masyarakat berminat itu kan ini Pak, kuota pencetakannya atau jumlah yang ditawarkan itu ada 75 juta lembar. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi kenapa misalnya, itu kan kenapa kok ada seolah-olah ya, saya bilang seolah-olah ada animo masyarakat karena untuk mendapatkan itu dibatasi dengan harus memesan melalui KTP dan sebagainya. Ini menciptakan bahwa secara psikologis ini barang langka. Nah, barang langka itulah yang menciptakan dari sisi permintaan, ini nilainya, value-nya, barang ini menjadi langka itu kan secara ekonomi scarcity. Kelangkaan itulah yang menciptakan nilai tambah atau value dari uang itu menjadi tidak sesuai dengan nilai nominalnya. Gitu. Nah, sehingga ini kan permainan justru ini malah menimbulkan satu pertanyaan besar kalau sampai menimbulkan efek yang sedemikian gitu. Jadi sekali lagi yang harus kita pikirkan sekarang, begini deh, ini kan kondisi ekonomi kita ini sudah benar-benar dalam masa Presiden sendiri menyatakan extraordinary. Artinya ekonomi ini berada dalam masa benar-benar sulit, kita membutuhkan trust, baik internasional maupun juga domestik. Nah, jadi kalau kebijakan yang sebenarnya tidak urgen-urgen amat gitu kan, dan dampaknya juga nggak begitu besar terhadap pemulihan ekonomi kita, tapi kegaduhannya ini saya yakin juga nggak bisa dianggap main-main kalau ini dibiarkan gitu kan, apalagi sampai tadi ada yang menawarkan harganya berlipat dari 75.000 gitu kan. Oke, artinya ini jadi PR besar khususnya untuk pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan ya Bu Eni. Bagaimana kemudian mengedukasi kalau uang itu adalah alat pembayaran yang sah, bukan barang komoditas, begitu ya Bu Eni? Bu Eni, jadi gini Mbak, ini yang juga tambahan itu. Silakan. Untuk uang ini kan otoritasnya Bank Sentral. Jadi persoalan peredaran uang segala macam termasuk nilai nominal dan sebagainya itu otoritasnya Bank Sentral. Jadi ini kenapa ujuk-ujuk gitu kan? Ujuk-ujuk ini kok Kementerian Keuangan cawe-cawenya berlebihan gitu. Oke, berarti harus kerja keras edukasi masyarakat bagaimana ini memang bukan barang komoditas lagi-lagi bukan sekedar seremonial melepas mencetak uang Rp75.000 ini. Ibu Eni Sri Hartati, ekonom senior Indef, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.